Kedua. Aku tuh sempat ngomong aku pingin hidup lagi. Pokoknya kalau aku hidup lagi aku janji doain dong tanah gue laku. Nanti kalau tanah gue laku lu gue kasih deh sekian. Dan aku bilang iya pasti laku. Ternyata laku beneran mas. Makanya tadi kan aku bilang kan mas ini kayaknya mau ini. Karena mungkin pada saat aku mati suri itu jadi kayaknya Allah Tuhan tuh ngasih Memberikan kelebihan masih di Bright Indonesia dan masih dengan tamu istimewa kita Didi Rahman. Oke, tadi kita sudah bincang-bincang tentang perjalanan karir dari Mas Didi di sini. Yang pastinya kalau kita melihat flashback ke belakang, banyak sesuatu pengalaman yang dapat diambil. Hikmahnya apa yang didapatkan, Mas? Untuk yang sekarang ini? Untuk yang sekarang, hikmahnya sih yang pertama aku tuh dulu orangnya pemalu. Ya jadi membuat aku sekarang tuh bisa jadi lebih percaya diri. Dan yang kedua, dengan adanya dulu aku bisa jadi apa ya istilahnya nggak tahu artis atau apa nggak tahu lah. Itu membuka banyak silaturahmi, pertemanan dan banyak relasi. Hubungan yang ya kayak ketemu Mas Sam lagi gitu. Betul. Jadi bukan berarti yang biasa-biasa nggak ada, tapi kalau untuk aku tuh ngerasa lebih besar lingkupnya gitu loh. Jadi kan gini, dulu itu kan kita seorang penghibur ya. Iya. Penghibur orang, kita punya katakanlah kreasi di situ, kreativitas di situ, kemampuan sini suara ya kan di wajah juga menghibur orang. Nah untuk sekarang aku pengen tanya nih, sebenarnya Mas Didi mengambil satu pilihan ya kan, gue kan nyari uang sih nggak penting-penting amat, padahal kita butuh duit nih ya kan, cuma selebih kepada satu tujuan adalah bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kasus contoh kayak tadi yang Mas Didi cerita nih ya kan, masalah kemaslahatan ya kan, sosial. Itu pertama kali mendapatkan ide seperti itu atau memang sudah ada di otak sebab udah lama gitu loh? Ini aku mau cerita nggak ngadi-ngadi, nggak cerita buat. Jadi aku berapa tahun ya? 10 tahun atau yang lalu. punya apa dulu pernah mengalami sakit? Iya betul. Aku sakit. Waktu itu aku kos. Aku sakit tiba-tiba di rumah sakit itu aku kayak di rumah itu kayak mati suri ya, tapi nggak ada orang. Mati suri. Jadi tiba-tiba aku tuh bisa kayak pergi, terus aku sih sebenarnya agak serem cerita ini karena waktu aku nggak apa-apa ya. Waktu aku pergi itu aku ngerasa di tempat yang gelap, jadi bukan di tempat yang namanya terang. Kalau berarti tempat yang gelap tuh ibaratnya neraka kali ya Mas ya gitu kan. Terus di sana tuh aku nangis gitu, aku nggak mau masuk neraka. Pokoknya aku udahlah, nggak, kalau diceritain sih sampai sekarang aja aku ada ketraumaan. Kenapa? Iya karena takut Mas gitu loh. Karena berarti pada waktu itu Mas Didi sakit, berarti Mas Didi pernah sempat mati suri. Iya. Arwah nih, nyawa ini keluar. Betul. Dan ketika itu ya seperti orang berhalusinasi ya, di bawah sebuah tempat. Nah di situ berarti kan barangkali Mas Didi melihat neraka dan surga. Bukan, jadi aku belum sempat masuk, tapi aku tahu kalau gelap, karena kayak bener-bener kita nggak bisa jalan Mas. Iya, meraba-raba. Gelap itu gelap yang mati listrik lebih gelap lagi gitu, lebih nggak enak. Nah, aku tuh sempat ngomong aku pingin hidup lagi. Pokoknya kalau aku hidup lagi aku janji pengen jadi. Nah, aku nih orang yang paling bersyukur gitu kok dikasih kesempatan. Untuk bisa aku hidup lagi, memang betul itu aku bangun gitu loh tapi aku pada saat di sana aku tuh sempet bilang gini, aku tuh nggak harus ngapain. Nah ternyata aku seperti yang aku ngejalanin ini Mas, jadi aku tuh banyak berawal dari aku tuh waktu hidup lagi itu otomatis aku sembuh karena aku memang sakit. Masuk rumah sakit 2 kali pada saat itu. Dan itu ditaruh yang kita kayak jalan sendiri kemana. Jadi itu nggak sadar. Jadi
oh ke tempat anak kanker, ya. Tapi sebenarnya aku bukan orang yang bisa nyembuhin, tapi aku tuh mendengarkan cerita mereka, dan aku tuh ngasih kekuatan buat mereka. Bentuk doa? Aku mungkin tidak seperti ustadz atau pendeta, tapi dengan kita menyentuh, dengan kita memberitahu kamu harus kuat, itu juga lebih dari doa. Iya. Ya, karena memotivasi. Betul. Jadi semua yang berbentuk positif. Dan selain itu aku juga berusaha, apa yang aku punya, uang yang aku punya, apa sih yang lo perluin. Walaupun aku tidak punya yayasan, aku nggak minta sumbangan kiri kanan. Jadi dari pribadi. Iya, pribadi. Rezeki sendiri. Nah, jadi lucu Mas. Justru pada saat aku, pasti pertanyaannya kan aneh kan. Kok Didi nggak jadi artis yang nggak banyak job, belum itu malah duitnya banyak. Nah itulah kita nggak pernah tahu rahasia Tuhan. Itu gimana ceritanya? Nah itu kita nggak pernah tahu rahasianya Allah. Jadi, nah yang tadi aku bilang Mas, jadi aku tuh suka temen-temen sampai detik ini percaya nggak percaya. Jadi kalau ada gini, lu lagi ngapain gitu, umpama contoh, lagi diem aja. Lu gila didoain dong tanah gue laku. Nanti kalau tanah gue laku, gue kasih deh sekian. Dan aku bilang, iya pasti laku. Ternyata laku beneran Mas. Makanya tadi kan aku bilang kan, Mas, ini kayaknya mau ini. Karena mungkin pada saat aku mati suri itu, jadi kayaknya Allah Tuhan tuh ngasih memberikan kelebihan gift yang aku nggak, tapi aku nggak jual beli. Nggak merasa seperti itu, nggak merasa seperti itu. Aku bukan yang dukun, tapi setiap kali apa yang aku omongin itu terjadi. Itu terjadi. Jadi aku suka, oh ini begini, oh ini begini. Jadi itu nggak sadar. Tapi hampir semua. Jadi justru rezeki-rezeki itu datangnya seperti itu. Tapi aku percaya itu diatur sama Tuhan untuk ngasih ke aku tanpa aku ini, supaya aku bisa ngejalanin apa yang menjadi visi dan misi itu. Iya. Jadi aku cuman kayak perpanjangan tangan, betul. numpang lewat betul. Untuk memberikan yang membutuhkan. Makanya aku dikasih kesempatan. Makanya begini. Dan maaf ya Mas, justru pada saat aku menolong ini jauh lebih besar penghasilan ini daripada aku pada saat jadi artis. Karena bukan pada saat hari Kamis aja aku. Jadi banyak, hampir tiap hari orang-orang tuh yang gue begini. Apa yang aku punya kalau ada itu aku lepas. Gitu. Tapi sampai detik ini nggak pernah, ya bersyukur nggak kekurangan. Itu adalah yang melatar belakangi kekuatan dari yang mesti dimiliki untuk mencoba membantu sesama, ya kan? Membantu sesama, terutama adalah ini kenapa dipilih yang tumor, anak-anak tumor? Kalau ditanya itu aku juga nggak ngerti. Tapi sebenarnya bukan cuma dia, siapa aja. Bahkan aku suka tiba-tiba suka jalan kaki gitu. Terus kayak ada yang ngasih tahu, kamu harus tolong orang ini. Itu aku ketemu orang itu Mas. Jadi kayak ada suara yang memimpin. Mama aku pernah jam 5 pagi kayak dibangunin, kamu pergi ke tengah jalan ini. Aku kayak orang nggak, kok gue begini ya, kok gue mau ya, siapa yang ngomong, jangan-jangan setan. Kan kita takut juga ya. Dan waktu itu Mas Didi nggak bertanya nih, ini siapa yang ngomong sih sebenarnya? Ngomong. Cuman kayak kaki ini kayak harus pergi, kalau nggak perasaan bersalah. Ternyata aku ketemu seseorang di tengah jalan yang belum makan. Jadi itu selalu ada benar. Jadi bukan aneh gitu Mas. Tapi terkadang buat manusiawi aku juga, aku terganggu dalam arti aku jadi kayak orang, jangan-jangan kan selama sendiri ya Mas ya. Kalau kan kepingin juga pengen yang normal aja kayak dulu, nggak denger ini nggak denger itu. Gitu. Tapi aku kalau sedikit sepintas mendengar dari cerita Mas Didi di sini, artinya adalah ini kan mengajak sebuah kebaikan. Betul. Untuk kemanusiaan, ya kan? Nah, sejauh ini sudah kemana saja, Di? Misalnya, ya kita bisa mau membantu nih kepada sebuah lembaga atau sebuah yayasan, ya kan? Itu datangnya dari diri kita sendiri atau ada yang menyuruh? Arti kata gini, kita ikut yayasan nih, ya kan? Di, coba di ini kita ada dana sekian, kamu sumbangkan ke sini ya, seperti itu. Percaya? Tadi waktu aku jalan ke sini, tiba-tiba aku lagi di mobil, aku lihat di bawah jalan tol itu ada seorang perempuan
yang sedang itu aku nggak sadar loh Mas. Itu bener-bener yang lagi macet, tapi aku bisa kayak ditunjukin ke kiri, aku disuruh pergi ke tempat itu. Jadi aku udah lagi rencana minggu ini aku harus ke tempat itu gitu. Jadi aku pergi ke tempat ini, aku percaya ini semua nggak kebetulan. Supaya aku juga selain kesini aku ketemu tempat itu. Jadi tadi aku lihat ada seorang gadis, anak remaja sedang mengajar anak-anak kecil membaca, tapi dia di bawah itu jembatan. Iya, itu. Ya. Nah di situ aku seperti dikasih tahu, coba kamu setiap minggu memberi makanan. Jadi karena gini Mas, sekarang kita nih, aku ingat banget, kita nih semua kalau kurang makan, kita nggak akan pernah bisa konsen. Iya, betul. Kalau kita makannya cukup, kita cari uangnya juga, bekerjanya juga harus kuat. Betul ya Mas ya gitu. Betul. Jadi kalau uang itu bisa habis, tapi kalau kita ngasih makanan dia kuat, ya berpikirnya akan positif. Ya gitu loh. Walaupun uang juga diperlukan. Kenapa aku lebih sering banyak memberi makanan ataupun uang gitu. Tapi uang tuh nomor sekian. Makanan karena dia harus kuat dulu. Karena banyak orang dia kuat, dia bisa bekerja. Betul. Produktif lah. Betul, karena kalau gizinya juga baik, kayak aku kemarin sakit pingin kurusin badan, gizinya kurang, akhirnya drop. Iya. Jadi yang karena pertama pengen kurus. Iya. Nggak makan. Iya. Drop ya itu dia kan. Iya. Itu sebenarnya. Itu hal simpel, nggak besar. Betul. Tapi memang rutin gitu loh Mas. Berarti gini, apakah Didi diberikan memang ada sesuatu yang Didi rasakan nih, misalnya nih indera lain, ya kan? Kalau kategori adalah orang yang bisa melihat di luar dari jangkauan gitu kan, dia pokoknya ada yang dia lihat itu. Nah Mas Didi pakai tipe seperti itu? Mungkin ya. Jadi aku tuh pernah sering Mas. Jadi kalau aku pernah ke penjara, aku ketemu orang yang sakit keras gitu ya, mau HIV, kanker, aku tuh suka ngomong gitu. Aku suka ngajak orang, kok kayaknya aku bukan Tuhan ya, tapi gue kok sedih banget, gue nggak mau ketemu dia ya. Apa jangan-jangan umurnya pendek? Ternyata besoknya nggak ada. Tapi yang paling aku seneng, aku tuh sering ngomong sama mereka sebelum nggak ada, kamu tuh harus deket sama Tuhan. Jadi kamu harus minta ampun. Jadi itu yang visi dan itu yang membekali. Iya, jadi karena pada saat orang sudah mau tahu dia ngomong itu pasti nggak mungkin Tuhan nggak maafin gitu loh. Maksudnya itu sebenarnya kesempatan, jangan sampai ujung-ujung udah nggak ada gitu loh. Nah terus sejauh ini kan itu adalah satu misi. Berarti Didi sudah melepaskan yang namanya atribut yang dulu pernah ada nih sekarang ini? Sebenarnya enggak juga kan? Enggak juga, tapi ada Mas, masih manusiawi, aku keinginanku ada. Kadang-kadang segini, aduh nanti kalau hari Kamis siapa yang gantiinnya, jadi gitu sendiri. Itu Kamis tugas untuk pemberian. Sampai sekarang aku belum dapat orang yang aku rasa dipercaya. Iya, karena itu berhubungan dengan ada uang, ya kan, ada. Berarti cari orang yang amanah. Iya, yang sampai sekarang itu. Nah, kontribusi itu adalah bentuk barang dan uang. Iya. Itu kemana aja nih? Aku kemana aja. Tapi saat ini mamaku ke panti asuhan. Terus aku ke pinggir jalan. Kemana aja? Iya. Itu hari Kamis ya? Iya. Kenapa nggak hari Jumat? Karena waktu itu aku tiba-tiba pingin hari Kamis, makanya juga bingung. Kan kalau Jumat berkah. Iya, cuman aku nggak ngerti kenapa juga pada saat itu hari Kamis, jadi ngikutin. Mungkin Kamis itu artinya manis kali ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Dan Bro Ethos, demikian perbincangan saya dengan Didi Rahman. Tapi kita masih lanjut lagi nanti di sesi yang ketiga dan tetap bersama Bright Indonesia. Kalau di main sinetron itu gini Mas, aku orangnya nggak bisa jawab tapi iya nanti, karena kita nih bisa anytime, tinggal suatu saat aku ditawarin bulan Januari, tiba-tiba nanti aku bisa telepon di bulan pertengahan, ya udah gue kepingin deh, dan aku kepingin
buat lagu sendiri, ciptaan sendiri, ya gitu loh. Nggak selalu harus pakai lagunya, bukan berarti nggak kepingin lagu orang lain, tapi aku kepingin dari hasil karya sendiri.